Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Salah satu produk budaya yang lambat laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat adalah makanan tradisional. Makanan merupakan hal terdekat yang ada dalam kehidupan anak-anak. Melalui makanan tradisional, anak-anak diperkenalkan dengan budaya asli dari daerah atau tempat tinggal. Berikut ini akan kami tampilkan cuplikan video kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang telah disusun oleh tim P5, Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Islam plus Al-Mudhofar, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila mengusung tema kearifan lokal dengan judul proyek Makananku Cermin Budayaku. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu kemandirian, gotong royong, dan berkebinekaan global beserta elemen-elemen yang terkait. Dalam melaksanakan P5 Proyek Makananku Cermin Budayaku ini akan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan, mencari data awal dan mengenalkan makanan tradisional. Di tahap berikutnya adalah tahap kontekstualisasi. Di tahap ini mengkontekstualisasi masalah di sekitar lingkungan. Di tahap berikutnya yaitu tahap ketiga, yaitu tahap aksi, berkolaborasi untuk menciptakan aksi nyata terkait permasalahan yang terjadi. Di tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut. Di dalam tahap ini melakukan kegiatan refleksi dan memikirkan tindak lanjut atas proyek yang sudah dilakukan. Aktivitas P5 yang telah dilaksanakan oleh peserta didik kami di fase B atau di kelas 4 di tahun pertama program Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Islam plus Al-Mudhofar baru sampai di aktivitas ke-6. Berikut akan kami tampilkan aktivitas peserta didik kami dimulai dari aktivitas pertama sampai dengan aktivitas ke-6. Aktivitas ke-1, makanan kesukaanku. Di aktivitas ini, bahan yang perlu disiapkan adalah tabel data makanan kesukaan, template grafik gambar, dan stiker. Di aktivitas pertama ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong dengan elemen profil pelajar Pancasila kolaborasi. Dan target pencapaian akhir di fase B ini adalah peserta didik mampu bekerja sama dengan siapapun dalam berbagai kegiatan. Di aktivitas berikutnya yaitu aktivitas kedua, eksplorasi isu. Menyiapkan bahan video dan dokumentasi lain terkait konsumsi makanan anak. Di aktivitas kedua ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila gotong royong dengan elemen profil pelajar Pancasila kepedulian.
Dan target pencapaian akhir fase B ini adalah peserta didik dapat mengamati lingkungan sekitar dan menemukan permasalahan yang terjadi sehingga tanggap terhadap situasi sosial di lingkungan sekitarnya. Di aktivitas berikutnya adalah aktivitas ketiga, membandingkan makanan tradisional dengan makanan modern. Alat dan bahan yang disiapkan adalah contoh makanan modern dan contoh makanan tradisional serta lembar plus delta. Di aktivitas ketiga ini, kami mengajak anak-anak belajar bersama alam, yaitu di Taman Edukasi Al-Mudhofar, agar mereka tidak jenuh hanya belajar di dalam kelas. Kita manfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Di aktivitas ketiga ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan berkebinekaan global. Dengan elemen profil pelajar Pancasila, kepedulian, mengenal dan menghargai budaya. Dengan target pencapaian akhir fase B adalah peserta didik dapat tanggap terhadap situasi sosial di lingkungan sekitarnya dan dapat mengenal, memahami makna pada makanan tradisional sebagai produk budaya, sehingga dapat mendalami budaya dan identitas budaya daerahnya. Masih di aktivitas membandingkan makanan tradisional dengan makanan modern. Di aktivitas ketiga ini, kita tidak hanya melihat dan membandingkan antara makanan tradisional dengan makanan modern. Tetapi di aktivitas ini, kita mengajak peserta didik untuk mempraktekkan salah satu pembuatan makanan tradisional dan makanan modern. Sehingga peserta didik dapat lebih jelas bagaimanakah usaha, upaya pembuatan makanan, sehingga bisa menghargai makanan dan mampu melestarikan ciri khas atau kebudayaan daerah, khususnya adalah makanan tradisional. Di aktivitas berikutnya yaitu aktivitas keempat, kita melakukan refleksi awal. Di aktivitas keempat ini, kita siapkan alat dan bahan yaitu berupa lembar refleksi. Lembar refleksi makanan kesukaanku. Di aktivitas keempat ini, kita berdiskusi berdasarkan hasil pengisian tabel plus delta makanan tradisional dengan makanan modern yang sudah diisi atau dilaksanakan di aktivitas ketiga. Setelah berdiskusi, peserta didik mengisi lembar refleksi. Peserta didik diminta untuk mewarnai salah satu emotikon sesuai dengan apa yang mereka rasakan.
apakah sangat sesuai dengan yang dirasakan, atau biasa saja, atau tidak sesuai dengan yang dirasakan. Di aktivitas keempat ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Dengan elemen profil pelajar Pancasila, pemahaman diri dan situasi, sehingga target pencapaian akhir fase B adalah peserta didik dapat memberikan penilaian terhadap kualitas diri dan perbaikan yang perlu dilakukan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan refleksi dirinya. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas kelima, cerita tentang makanan tradisional. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat peraga untuk bercerita, bisa buku cerita atau gambar yang berhubungan dengan makanan tradisional khas daerah. Saat membacakan cerita dapat diselingi dengan kegiatan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kegiatan bercerita ini bisa dilakukan berdasarkan pengalaman langsung guru yang kemudian dikaitkan dengan penggunaannya pada kegiatan adat atau kebiasaan yang dilakukan di daerah tempat tinggal. Setelah mendengar cerita yang disampaikan guru, peserta didik dapat membuat mind map terkait informasi yang didapatkan dari cerita. Di aktivitas kelima ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Dengan elemen profil pelajar Pancasila, kepedulian, sehingga target pencapaian akhir fase B ini adalah peserta didik dapat mengamati lingkungan sekitar dan menemukan permasalahan yang terjadi sehingga tanggap terhadap situasi sosial di lingkungan sekitarnya. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas keenam, membuat perencanaan. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabel perencanaan atau timeline perencanaan kegiatan proyek. Dalam timeline perencanaan kegiatan proyek ini, tidak hanya membuat timeline, kita guru dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membiasakan peserta didik melihat tabel perencanaan yang sudah disepakati dalam melakukan kegiatan di rumah. Di aktivitas keenam ini, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan berkebinekaan global dengan elemen profil pelajar Pancasila, kepedulian, dan berkeadilan sosial. Sehingga target pencapaian akhir fase B ini adalah peserta didik mampu mengamati lingkungan sekitar dan menemukan permasalahan yang terjadi sehingga tanggap terhadap situasi sosial di lingkungan sekitar. Peserta didik melibatkan diri dalam kegiatan kelompok dan pengambilan keputusan bersama sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Bapak Ibu guru hebat, aktivitas keenam ini adalah
aktivitas yang terakhir yang telah kami laksanakan di 3 bulan pertama pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tahun pertama program Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Islam plus Al-Mudofar. Untuk proyek Makananku Cermin Budayaku ini, kami masih mentargetkan 10 aktivitas lagi, yaitu di aktivitas ke-7, mengembangkan keterampilan dasar, di aktivitas ke-8, wawancara dengan narasumber, di aktivitas ke-9, membuat draft poster, di aktivitas ke-10, finalisasi poster, di aktivitas ke-11, membuat makanan tradisional. Di aktivitas ke-12, membuat draft presentasi. Di aktivitas ke-13, pertemuan mencoba rasa. Di aktivitas ke-14, simulasi festival makanan tradisional. Di aktivitas ke-15, pelaksanaan festival makanan tradisional. Dan di aktivitas yang terakhir, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tadi video kegiatan singkat proyek penguatan profil pelajar Pancasila di program Sekolah Penggerak Angkatan 2 SD Islam plus Al-Mudofar, Jalan Raya Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Semoga bermanfaat dan berkesan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saran yang positif sangat kami harapkan, karena saran yang positif dapat membangun potensi yang sudah ada sehingga proses belajar mampu berjalan dengan baik. SD Islam plus Al-Mudofar, religius, cerdas, berkarakter. Di Lamongan semakin menggila. Terima kasih kami sampaikan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.